Nggak usah panjang-panjang kali jelasinnya, Fit. Iya, ini Biar panjang cepet. kali juga tadi. Oke, Oke, mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman semua, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Suci Aulia, sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yaitu Vita Priliani, Widya Syafri, dan Nur Azizah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu konsep dan fungsi perencanaan program pendidikan luar sekolah. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Salah satu alasan utama perlunya perencanaan dalam pendidikan luar sekolah adalah untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang beruntung. Pendidikan luar sekolah berkomitmen untuk menjangkau individu atau tidak dapat atau belum mendapatkan pendidikan formal. Dengan perencanaan yang tepat, program pendidikan sekolah dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok seperti anak-anak, remaja, dan orang dewasa, sehingga pendidikan dapat menjadi sarana pemberdayaan yang efektif. Selain itu, konteks lokal sangat mempengaruhi keberhasilan program pendidikan luar sekolah. Setiap komunitas memiliki karakteristik, budaya, dan tantangan yang berbeda. Perencanaan program yang berbasis pada analisis kebutuhan lokal akan menghasilkan intervensi yang lebih relevan dan efektif. Ini juga dapat mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, pendidikan luar sekolah dapat menciptakan program yang lebih sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat, sehingga meningkatkan keterlibatan dan dukungan mereka. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan masyarakat di tengah tantangan global yang terus berubah. Pendidikan luar sekolah normal sebagai solusi penting untuk memberikan akses pendidikan yang lebih efektif dan merata. Konsep fungsi perencanaan program pendidikan di sekolah sangat krusial dalam upaya mengoptimalkan pendidikan luar sekolah di jalur formal. Sekian dari saya. Selanjutnya, konsep perencanaan program pendidikan luar sekolah akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Kepada Nur Azizah, persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan program pendidikan luar sekolah, di mana perencanaan merupakan titik awal dari sebuah proses pelaksanaan program. Perencanaan memiliki peran penting dalam penentuan keberhasilan sebuah pelaksanaan program. Perencanaan merupakan bagian dari bagian proses manajemen, di mana di dalam proses manajemen terdapat fungsi pelaksanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan. Konsep fungsi perencanaan program dalam pendidikan luar sekolah sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan merata. Perencanaan yang efektif memastikan bahwa program dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan, dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, program dapat lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Selain itu, perencanaannya sistematis berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang memungkinkan penggunaan strategi yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Azizah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vita Priliani. Kepada Vita, dipersilakan. baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan fungsi perencanaan. Pada pelaksanaannya, proses
Pada dasarnya fungsi perencanaan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan seorang manajer harus menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yang mana yang pertama ada what, apa tujuan yang ingin disampaikan organisasi. Yang kedua ada why, mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi. Yang ketiga ada where, di mana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada when, kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai atau berhubungan dengan jadwal. Yang kelima ada wo, siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada how, bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Intinya, perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu, maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Kepada Nur Azizah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dalam program pendidikan luar sekolah. Secara umum, manajemen memiliki fungsi. Yang pertama yaitu, menurut Handry Fayol, mengemukakan fungsi manajemen adalah planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Yang kedua, menurut Luther M. Gulick, mengemukakan fungsi manajemen adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, dan reporting, serta budgeting. Selanjutnya, menurut Harold Contes and Shirley O'Donnelly mengemukakan fungsi manajemen adalah planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Selanjutnya yaitu menurut George R. Terry mengemukakan fungsi manajemen adalah yang pertama planning, selanjutnya organizing, executing, serta controlling. Selanjutnya menurut John R. Hermanhorn mengemukakan fungsi manajemen adalah planning, organizing, staffing, directing, or leading, dan controlling. Dan terakhir yaitu menurut John F. Mee mengemukakan fungsi manajemen adalah planning, organizing, motivating, serta controlling. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Azizah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vita. Kepada Vita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi perencanaan program pendidikan luar sekolah. Menurut Nurdin A. mengemukakan bahwa fungsi perencanaan pendidikan sama seperti fungsi perencanaan pada umumnya, meliputi 1. Sebagai pola dasar dan petunjuk dalam mengambil keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan dan jalan. Apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir, menghindari dari pemborosan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vita. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya.
yaitu terkait dengan bagaimana dengan fungsi manajemen pada pendidikan luar sekolah. Ini tercantum pada menurut Sejana 2014 8 sampai hingga 10. Ia mengemukakan bahwa fungsi manajemen program pendidikan luar sekolah yaitu yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Ini adalah kegiatan bersama orang lain atau melalui orang lain, perorangan atau kelompok, berdasarkan informasi yang lengkap untuk menentukan tujuan-tujuan umum dan tujuan khusus. Lalu yang kedua adalah fungsi pengorganisasian organizing. Ini berupa kegiatan bersama orang lain atau mendukung alat dan biaya yang mampu melaksanakan program yang telah baik, saya lanjutkan kembali. Yang lalu tiga subfungsi, yaitu fungsi pengawasan, controlling, penyediaan, supervising, dan pemantauan monitoring. Subfungsi pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program. Lalu yang terakhir adalah fungsi penilaian evaluating. Adalah kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data untuk memasukkan ke dalam pengambilan keputusan mengenai program yang sedang atau telah dilaksanakan. Sekian tambahan dari saya, materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Widya. Di sini dapat kita simpulkan yaitu konsep fungsi perencanaan program dalam pendidikan luar sekolah sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan merata. Perencanaan yang efektif memastikan bahwa program pendidikan luar sekolah dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku. Aduh. Udah nih. Jai. Love you.